Jadi kalau apa namanya, mungkin tidak asing ketika ada kata-kata atau kalimat bajak laut. Iya. Konotasinya kan mesti negatif. Gitu. Kalau bagi saya itu bajak laut itu bukan sesuatu yang negatif sebetulnya. Kalau di darat ya bajak tanah. Ini real bagi kami. Ya di laut ya bajak laut. Bajak laut. Bekerja di laut. Perspektif baru ini. Ya. Beda dengan lanun. Lanun. Iya, lanun perompak. Oh. Sama. Kalau bajak laut sebetulnya beda. Cuman entah kok jadi begini, itu ya karena si penjajah tadi ulahnya. Gitu. Perubahan makna teks sehingga hari ini kita mengenal bajak laut ya seperti itu karena ya pemanaan teksnya bergeser. Ya. Kenapa bajak tanah kok enggak? Enggak jahat. Ya, tulisannya sama bajak. Nah, kami dulu keluarga kami ya untuk jadi yang mau menekunin profesi bajak laut itu bukan orang sembarangan, itu harus orang pilihan. Itu beda kalau bajak tanah, yang penting kau bisa mengendalikan sapi. Di sana tidak, kita harus mampu mengendalikan navigasi alam, rasi bintang kita harus kuasai. Kita juga harus mampu menguasai silat. Kemudian budaya atau apa ya, apa istilahnya itu, bisa membaca tanda-tanda alam. Istilahnya harus kita bersahabat sama alam. Itu pilihan, bukan orang sembarangan untuk ke sana. Kenapa kita dicap jelek oleh penjajah? Sebab memang sasaran kita dulu itu kapal asing. Sebab kita tahu itu barang kita, punya kita. Sementara kami kalau mau pergi, menurut ceritanya kakek-kakek kami, kami diselamatin di sekampung itu. Dan kita ditunggu datangnya, diharapkan kedatangan kita gitu. Di laut ya mungkin orang Bugis dulu teknologinya atau mungkin lebih mahir dari mereka, dari si penjajah ini. Ya kami mampu melakukan waktu masih zaman layar kan. Iya. Portugis, Inggris, kita mampu kalau kita mau mengarahkan dia, mau kita bawa kemana bisa. Sama-sama pakai kapal waktu itu, pakai perahu. Nah di situ kita tahu, wah ini barang kita nih, barang saudara-saudara kami yang di timur atau yang dari mana ini. Itu kita ambil. Itu. Mungkin dari situlah kita dicap menjadi jelek. Bajak menjadi jelek. Menjadi jelek oleh mereka. Padahal warga masyarakat kampung itu tidak. Kita diharap. Bahkan ya itu tadi, diselamatin perginya, ditungguin datangnya. Bang Jack mengenal tradisi ini ketika masih di Bugis. Artinya tradisi ini cerita di Bugis. Dari keluarga kami, dari nenek-nenek kami. Berarti kan kalau ketika mukim di sini kan sudah tidak ada itu.
bajak laut. Sudah tidak Sudah ada. tidak ada. Zaman Ya, ketika si orang barat ini berubah teknologinya sudah pakai mesin, iya. kita masih pakai kapal. Di situ kami kalah. Sudah tidak mampu menguasai mereka. Kita kan cuma menguasai angin nih, layar Iya. toh. Mereka sudah pakai mesin, jadi kita nggak mampu untuk mengarahkan dia atau pokoknya kita udah kalah lah. Di era-era Belanda kita berubah profesi. Kata orang Bugis tuh Pasumokolo. Pasumokolo ini penyelundup. Waktu itu Indonesia belum ada. Iya. Kita mau bajak, mereka nggak mampu. Kalah senjata kami, Iya. kalah mesin. Nyelundup. Jadi saudara-saudara kami yang di Kalimantan butuh apa, gula, garam, kita selundup. Harus diselundupkan waktu itu. Kalau tidak, dirampas. Kan ada ekspedisi Honggi ya istilahnya. Itu dari orang-orang penjajah yang operasi di laut pakai ekspedisi Honggi. Jadi tidak boleh membawa rempah atau apapun dari orang lokal. Nah, jadi itu sudah eranya kakek-kakek kami, sudah istilahnya generasi Haji Muhammad Amin ini. Jadi nyelundup ke barat, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan, itu semua diselundupin saja. Jadi tukang semokolo katanya. Nah, untuk dapat di Karimun ini ya hasil singgahan. Jadi waktu itu orang pelaut ini, pelayar, yang paling berharga itu kan air. Kalau beras habis masih tenang-tenang di laut. Tapi kalau air minum habis itu udah, disinilah tempat singgahnya untuk ambil air. Makanya tahu, dia tahu mana-mana pulau itu mereka tahu. Oh, karena dulu dikatakan telaga itu karena di sini ada air tawar yang iya, ada dua telaga sebelah sini air asin, sebelah sana itu air tawar dulu itu. Jadi menyelundup. Setelah merdeka Indonesia udah nggak nyelundup lagi, ya babat alas itu. Jadi dari keluarga kami begitu. Jadi di sini ada Legon Bajak, itu sisa tempat sarangnya bajak laut dulu. Legon Bajak. Untuk transit di sini ambil air minum itu ya. Ya memang sarangnya di sini. Jadi Karimun Jawa ini dulu dikuasai oleh mereka. Itu. Khusus Karimun Jawa ke sini. Kalau ke sana di Karimun Kota itu di era Belanda sudah ada. Ya, itu sudah ada di tulisan-tulisan sudah ada itu. Bahkan di era Ibu Kartini itu Belanda sudah ada di Karimun. Tapi untuk jadi tempat buangan. Tapi ya cuma di sana, di sini masih tidak ada yang menghuni. Terpisah dengan di sana kan? Iya, dulu. masih terpisah waktu itu. Karena zaman dulu kan penghubungan antar kebudayaan itu akan lebih cepat dan lebih damai dengan laut, air. Ya. Kalau dengan hutan itu kan malah lebih berbahaya. Iya. Dan memang pisah. Antara Kemujan dengan Karimun kan dulu memang pisah, disambung oleh terusan itu. Itu. Jadi untuk cerita bajak laut ya kami punya apa legenda di sini. Itu. Legendanya apa itu? Ya Legon Bajak itu. Legon Bajak.
yang sebelumnya ya itu tadi kenapa jadi konotasinya jelek ya saya tidak tahu, tapi diceritakan oleh keluarga-keluarga kami ya kita juga termasuk bajak laut. Bajak laut. Akhirnya beralih profesi jadi semokolog. Setelah itu baru babat alas untuk kehidupan selanjutnya sampai saya lah sekarang ini. Bahkan setelah dari Karimun beliau Haji Muhammad Ali meninggal, generasi bawahnya itu anak-anaknya pernah nyoba ke Sumatera lagi untuk babat alas, tapi gagal. Mau napak tilas ke sana gitu, ke arah Sumatera gitu. Enggak, Dari sini babat alas memang Membuka lahan membuka baru. lahan baru di Sumatera. di Sumatera. Ada rob, akhirnya padinya gagal, pulang ke sini, pulang lagi di Sumatera, terus balik ke sini. Kemudian era sudah mulai berubah, akhirnya apa ya istilahnya, untuk mencari lahan baru ini sudah kita tidak semudah dulu lah istilahnya. Kita asalkan minta rekomendasi saja, saya babat alas di sini udah. Sekarang ya perizinannya harus jelas, harus apa, dan harus punya uang. Gitu. Jadi ya sekilas dari keluarga Bugis ya begitu. Hebat, keluarga bajak laut. Bajak tanah, bajak laut.